Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem web admin Awasto dengan fokus pada modul admin, register, dan data master. Modul ini berperan penting dalam proses validasi pengguna serta pengelolaan data utama sistem. Next. Slide 2, sini anggota ada Muhammad Fabriskir Samudra sebagai leader, Ahmad Jaki dan Muhammad Faiz Khairon sebagai desainer, Nopal Muhammad Abdul Aziz dan Murad Fikir Fatur Rahman sebagai analisis. Next. Tinjauan dokumen pembuatan. Dokumen ini merupakan spesifikasi kebutuhan pangkat lunak atau SRS untuk web admin Awasto yang dilengkapi dengan dokumen analisis dan desain sistem. Tujuan penulisan dokumen ini adalah sebagai acuan pengembangan pangkat lunak, mulai dari pengumpulan kebutuhan, analisis, hingga perancangan sistem. Dokumen ini digunakan oleh pengembang dan pihak yang terkait agar pengembangan sistem lebih terarah, terstruktur, serta terhindar dari ambiguitas. Next. Lingkup sistem. Nah, sistem web admin Awasto difokuskan untuk user admin. Admin memiliki hak untuk melakukan approval, registrasi masyarakat, verifikasi dan approval, registrasi kurir, serta mengelola data master seperti kategori sampah elektronik, konversi poin, dan data Dropbox. Dengan lingkup ini, admin menjadi pusat pengelolaan dan pengendalian sistem. Next. Proses bisnis. Saya jelaskan proses bisnis. Proses bisnis pada sistem web admin melibatkan 3 aktor utama, yaitu masyarakat, kurir, dan admin. Masyarakat dan kurir terlebih dahulu menyampaikan data serta berkas yang diperlukan, kemudian mengisi formulir pendaftaran melalui sistem. Data pendaftaran tersebut ternyata diterima oleh admin untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kevalidan. Dan jika data dinyatakan sesuai, admin melakukan approval, registrasi masyarakat, dan kurir. Setelah proses registrasi selesai, admin mengolah data master meliputi kategori sampah, elektronik, konversi nilai poin, dan data Dropbox, sehingga seluruh operasional pengelolaan sampah elektronik dapat berjalan secara terstruktur dan terkontrol. Next. Oke, baik. Terima kasih Kang Fabregas. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan UR dan SR. Di sini kita nih punya 5 UR dan masing-masing SR-nya. Oke, yang pertama UR-nya itu ada user admin ingin dapat melakukan approval registrasi dari masyarakat. Lalu ada UR kedua, user admin ingin dapat melakukan approval dari registrasi kurir dan memeriksa kelengkapan berkas. Yang ketiga, user admin ingin dapat mengelola jenis dan kategori sampah elektronik yang dapat dijemput. Yang keempat, user admin ingin dapat mengelola konversi dari jenis dan kategori sampah elektronik yang dapat dijemput. Lalu UR yang kelima itu user admin ingin dapat mengelola data Dropbox. Oke, lanjut. Ini adalah JK nya di mana aktornya admin dan ini adalah UC-UC-nya. Lanjut. Ini adalah contoh skenario di mana ini UC1 namanya kodenya namanya adalah melihat daftar registrasi masyarakat, di mana tujuannya itu si admin ingin melihat daftar registrasi. Oke, lanjut. Yang kedua ini ada UC kedua namanya adalah melakukan approval, di mana tujuannya itu admin ingin melakukan approval. Lanjut. Ini adalah UC ketiga di mana namanya itu adalah melihat daftar registrasi kurir, di mana admin ingin dapat melihat daftar registrasi kurir. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Kang Jaki. Selanjutnya itu ada penjelasan diagram sequence, di mana untuk diagram sequence ini ada halaman dashboard admin, di mana itu alurnya admin mengklik menu drop-down registrasi, lalu mengambil data registrasi pendaftar, setelah itu mengirim daftar registrasi pendaftar, dan setelah itu menampilkannya ke halaman dashboard admin, terus menampilkan ke admin halaman daftar registrasi tersebut. Selanjutnya. Nah, di sini ada halaman dashboard admin dan untuk controller daftar registrasi kurir, di mana di sini admin itu mengklik menu drop-down registrasi, lalu menampilkan, lalu setelah itu admin itu mengklik menu kurir dan mengambil data registrasi kurir ke database, ke entity kurir. Setelah itu dari entity kurir itu mengirimkan data registrasi kurirnya. Setelah itu ya menampilkan halaman daftar registrasi kurir. Nah, selanjutnya. Nah, untuk ini itu pertama admin itu mengklik salah satu data registrasi kurir. Nah, setelah itu mengambil detail data registrasi kurirnya. Nah, dari entity kurir itu dia mengirimkan data detail tersebut lalu menampilkan detail data registrasi tersebut. Lalu setelah admin menekan terus
bakal mengirim status berhasil diupdate dan bakal menampilkan status masyarakat itu telah diperbarui. Lalu admin mengklik OK, admin mengambil data registrasi terbaru, setelah itu mengirimkan data registrasi terbaru tersebut, dan setelah itu menampilkan daftar registrasi kurir yang telah diperbarui. Lanjutnya. Nah, di sini itu ada diagram kelas analisis lengkap. Nah, di mana untuk diagram kelas analisis lengkap ini itu menggambarkan arsitektur sistem yang menerapkan pemisahan antara boundary, controller, dan entitas, di mana setiap halaman itu hanya berfungsi sebagai antarmuka, sedangkan pengolahan data sepenuhnya itu ditangani oleh controller. Alur sistemnya itu dimulai dari input pengguna melalui halaman seperti dashboard admin, registrasi masyarakat, registrasi kurir, kategori sampah elektronik, hingga data Dropbox. Yang masing-masing itu diteruskan ke controller terkait untuk diproses. Nah, kontrol itu kemudian berinteraksi dengan aktor seperti masyarakat dan kurir sebagai sumber data, serta dengan entitas seperti kategori sampah elektronik, poin, dan layanan Dropbox sebagai penyimpanan atau layanan pendukung. Dengan desain ini, sistem itu menjadi lebih terstruktur, logika bisnis terpusat pada controller, dan hubungan antara tampilan serta data inti menjadi lebih terkelola dan mudah dipelihara. Selanjutnya itu ada, oke, next, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada diagram kelas desain, di mana untuk diagram kelas desain di sini saya hanya akan menjelaskan terkait relasinya saja. Nah, relasi pada diagram kelas ini menunjukkan bahwa setiap halaman atau boundary itu selalu berinteraksi dengan controller dan tidak berhubungan langsung dengan entitas data gitu lah. Kayak halaman daftar kategori sampah elektronik berelasi dengan controller daftar kategori sampah elektronik, yang sudah itu berelasi dengan entitas kategori sampah elektronik sebagai sumber dan penyimpanan data kategori. Terus proses konversi dan pembaruan nilai poin ini ditunjukkan melalui relasi antara controller konversi nilai poin dan controller update konversi poin dengan entitas poin. Selanjutnya itu ada relasi antara halaman data Dropbox dan controller data Dropbox yang kemudian berelasi dengan entitas Dropbox sebagai data lokasi penyimpanan sampah elektronik. Selanjutnya itu ada pada bagian dashboard. Halaman dashboard admin itu berelasi dengan kontrol dashboard admin, di mana kontrol ini itu menjadi pusat integrasi karena mengambil dan mengolah data dari beberapa entitas yaitu masyarakat, kurir, kategori sampah elektronik, dan Dropbox. Selanjutnya itu ada relasi pendaftar masyarakat ditunjukkan melalui halaman daftar registrasi masyarakat yang berelasi dengan controller approval masyarakat, lalu terhubung ke entitas masyarakat. Sementara itu ada pendaftaran kurir ditunjukkan melalui halaman daftar registrasi kurir yang berelasi dengan controller verifikasi registrasi kurir, lalu terhubung ke entitas kurir. Oke, next. Oke, selanjutnya untuk penamaan kelas akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nova.
Oke, pada table ORM ini saya akan jelaskan relasinya. Relasi antara kategori sampah elektronik dan poin bersifat one to one karena setiap kategori memiliki satu nilai poin yang spesifik. Relasi antara masyarakat dan kategori sampah elektronik bersifat many to many karena masyarakat dapat memilih lebih dari satu kategori dan satu kategori dapat digunakan oleh banyak masyarakat. Terus relasi antara kurir dan masyarakat bersifat one to many karena satu kurir dapat melayani banyak masyarakat dalam proses pengambilan. Terus selanjutnya untuk relasi sama Dropbox ini salah, bukan end to end, jadi one to many. Jadi karena satu Dropbox dapat menampung beberapa kategori sampah. Dan relasi antara masyarakat dan Dropbox bersifat many to one karena banyak masyarakat dapat menggunakan satu Dropbox yang sama. Terus dengan perancangan relasi ini, sistem dapat mengolah data secara terstruktur dan mendukung proses bisnis yang berjalan. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan halaman daftar UI prototype. Yang pertama itu ada halaman daftar registrasi masyarakat. Di sini akan menampilkan ID, nama, status, tanggal registrasi, dan detail itu untuk ini fungsinya untuk button untuk melihat detail salah satu masyarakat. Next. Nah, di sini ada halaman detail registrasi sebelumnya. Sorry. Nah, di sini ada halaman detail registrasi masyarakat. Di sini akan menampilkan beberapa informasi dari salah satu masyarakat yang tadi diklik tombol detailnya. Dan di sini juga bisa melakukan di sini tempat melakukannya approval dan reject approval dari registrasi masyarakat. Next. Nah, di sini halaman daftar sampah elektronik. Nah, di sini akan menampilkan kategori, deskripsi, poin per satuan, dan juga ada aksi. Nah, di sini ada tombol plus untuk menambahkan kategori yang ingin ditambahkan. Lalu di sini ada aksi edit, hapus, dan juga mengatur poin per satuan itu. Next. Next. Nama, alamat, koordinat, kapasitas, dan aksi. Di sini ada aksinya itu edit dan juga hapus. Mungkin segitu saja. Next. Nah, kesimpulannya itu web admin e-waste dirancang untuk membantu admin dalam proses registrasi, verifikasi, dan pengelolaan data secara terpusat dan terstruktur. Mungkin segitu saja, saya kembalikan lagi kepada ketua. Sebagai kesimpulan, web admin dan Waste dirancang untuk membantu admin dalam mengelola proses registrasi pengguna serta dalam data utama, sistem secara terstruktur dan terkontrol. Melalui modul admin register, admin berperan dalam melakukan validasi dan approval, registrasi masyarakat, serta kurir agar data yang masuk ke sistem benar-benar sesuai dengan ketentuan. Demikian presentasi mengenai admin register dan data master pada web admin Waste yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah.